yaitu beliau itu khutbah. Di haji wada khutbah itu bisa diartikan ceramah, bisa jadi tidak mesti di hari Jumat ya. Tidak diterangkan ini pas hari Jumat atau apa. Beliau berkata, "Inilah adri la'alli alqa ba'da amin hada bihada mauqifu abadan." Sungguhnya aku tidak tahu apakah aku bisa berjumpa kalian seperti haji wada ini. Maksudnya belum tentu aku bisa seperti ini lagi. Itu berarti haji wada ini berarti apa? Sudah ke Mekah kan? Berarti sudah Fathu Makkah. Ini menunjukkan Rasulullah sudah pamitan. Lah beliau itu tatkala haji wada itu apa yang dikatakan sungguhnya aku melihat. Melihat itu bukan betul-betul secara dohir melihat. Jadi ada keyakinan itu tingkatannya ada 3. Yang pertama haqqul yakin. Kemudian ainul yakin. Kemudian apa? Ilmul yakin. Haqqul yakin itu yakin. Ini saya ambilkan contoh. Saya itu kemarin ke Pujon, ke Coban Rondo. Saya cerita ke antum. Karena antum ada trust ke saya. Oh iya, saya yakin apa yang dikatakan Gus Faiz begitu ya. Loh, Coban Rondo itu wapi, wis wapi wis. Oh, kurang lebih itu 40 sampai 50 meter. Oh, itu kalau antum mendekat itu ada percikan-percikan indah sekali. Antum membayangkan, wah luar biasa. Yakin aku Coban Rondo yang diceritakan Gus Faiz itu bagus. Itu hakul yakin. Yang kedua, ayo kita lihat ke sana. Oh, kita rame-rame nih ke Pujon. Kemudian apa? Antum bisa melihat secara lihat. Itu namanya ainul yakin. Yang kedua, ulumul yakin. Antum sudah menyentuh, merasakan cipratan-cipratan itu. Maka Rasulullah itu udah ilmul yakin. Berarti apa? Yang dikatakan itu seolah-olah Rasulullah sudah melihat. Apa yang dilihat? Nanti ada seseorang yaitu berkumpul di telaga Khud namanya. Khud itu barang siapa yang meminum di situ maka selamanya tidak akan haus. Enak sekali ini. Lah ini kalau antum ini minum, besok pagi saya yakin antum minum lagi. Ini contoh ini saya minum ya sekarang ya. Sekarang enak nih, besok saya pengen lagi. Besoknya lah begitu, besoknya lagi pengen begitu. Nah, ini nggak akan ada puasnya. Tapi nanti kalau antum sudah meminum di telaga Khud berkumpul itu, antum tidak akan haus selamanya. Kemudian apa? Yang minum itu siapa? Ikhwani, kata Rasulullah. Apa ikhwani itu? Saudara-saudaraku. Ditanya oleh para sahabat. Anahnu ya Rasulullah? Apakah kita yang menjadi saudara engkau ya Rasulullah? La, antum ashabi. Kamu bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabatku. Wah, ngeri Pak. Siapa ini? Kalau sahabat ini dikatakan sahabat, lalu siapa saudaranya Rasulullah ini? Oh kan gitu. Saudaranya Rasulullah ini siapa? Ternyata saudaranya Rasulullah itu apa? Dikatakan di dalam hadis, siapa? Nanti dia itu lahir, dia sudah cinta kepadaku, tapi dia nggak menangi hidupnya. Tidak hidup semasa zaman Rasulullah. Nah ini loh. Kalau antum cinta, diklaim antum sebagai saudaranya Rasulullah. Ini kalau antum ini ya ada ke Kadipaten, ada Pak Bupati begitu ya, Pak Bupati. Ternyata antum mau ke parkir, ditanya oleh siapa? Saudaranya Pak Bupati. Oh silakan. Oh sudah janjian. Oh nggak perlu janjian, saudaranya begitu kan? Apalagi saudaranya ke situ. Nah, antum nggak pakai protokoler, duduk situ. Ada kacangnya Pak Bupati dimakan, saudara, CS. Ini loh. Kalau antum cinta kepada Rasulullah, antum akan digituin. Antum itu diaku menjadi saudaranya Rasulullah. Ini loh. Antum nggak main-main ini. Kalau antum mencintai Rasulullah, diakui sahabatnya. Kalau sahabat itu cinta, tapi mereka hidup pada zaman Rasulullah, nggak diakui sebagai saudaranya, tapi diakui menjadi sahabatnya. Karena antum lahir nggak tahu siapa Rasulullah, tapi antum iman dan cinta kepada Rasulullah, maka antum diakui menjadi sahabatnya. Luar biasa sekali. Bahkan ini, kalau antum cinta kepada Rasulullah, riwayatnya apa? Dulu itu ada seseorang itu tawaf, umroh, begitu ya. Kemudian beliau itu cuman bisa doa, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Bisanya begitu. Nah, kemudian apa? Rasulullah ini, ya itu loh, nyandain sahabatnya begitu. Ikut di belakangnya, ya Karim, ya Karim. Yang diikuti nggak nyaman nih.
Nah, antum tahu dipeting. Tahu antum dipeting, di smackdown begitu. Rasulullah di smackdown. Kamu ini ngikutin aku. Seandainya aku tidak memandang kekasihku lahir di sini, maka kamu akan tak lukup kamu. Nah, kalau orang Malang itu begitu ya, tak tonjok kamu begitu ya. Loh, siapa kekasihmu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kamu tahu nggak siapa aku? Nggak tahu aku. Aku adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, nangis dong. Orang yang dicintai ternyata dipedeng. Oh ya Masya Allah, mohon maafin ya Rasulullah. Gini-gini. Lah kamu kenapa umroh ini kok bacanya ya Karim, ya Karim? Loh, ya setahu saya itu. Lah kenapa kamu nggak belajar biar pinter kayak tetanggamu? Antum tahu ya Rasulullah, di kampungku aku orang yang paling pinter. Makanya antum jangan sampai kayak orang ini ya. Nanti antum umroh cuman baca ya Karim, ya Karim. Ini antum mengatakan, oh saya di Malang ini paling pinter. Jangan, ini hoax ya. Banyak ulama-ulama dari Malang ini pandai itu kalau baca doa umroh. Antum jangan sampai begitu. Kalau umroh ya baca doa tawafnya apa segala macam harus antum hafalkan. Begitu ya. Nah, di sini beliau begitu. Itu orang cinta. Lagi ada orang Badui. Badui itu orang tinggalnya di perkampungan, bisa jadi di pegunungan. Lah ini orang Badui itu tatkala Rasulullah berceramah tentang apa? Yaitu tentang hari kiamat. Nah, anna rajulan min ahlil badiyah atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Badui datang kepada Rasulullah. Kemudian apa? Ya Rasulullah, mata sa'ah. Tatkala Rasulullah itu berkhutbah atau berceramah tentang kiamat itu kemudian ditanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan ini hari kiamat ini? Yang jelas dong, kamu ini dari tadi ceramah tapi nggak jelas kapan kiamatnya, hari apa, tanggal berapa, biar aku bisa persiapan, dengan begitu kan? Qala, ada yang mengatakan sampai beliau itu 3 kali dipanggil oleh orangnya tetapi tidak menyauti. Ada yang mengatakan Rasulullah tidak mendengarkan dan lain sebagainya. Kemudian apa? Qala wailaka. Wah, ini kata para sahabat, celaka kamu. Wa ma'adatta laha. Kamu itu kalau tanya tentang kiamat, apa sih persiapan kamu? Wah, kemudian apa dijawab lagi? Qala ma'adattu laha illa anni uhibbullaha wa rasuluh innaka ma'aman ahbabta faqulna wa nahnu laka qala na'am fafarihna yawma idzin faraha syadidan famarra ghulaman li mughirah wa kana min akrani wa qala in akhirahi hada falan yudrikahu al haramu hatta taqumus saa'ah. Lah ini bahwasanya tatkala orang itu ditanya, kemudian apa? Wailaka, celaka kamu, kata Rasulullah. Wa ma'adattala, kamu itu nanya-nanya tentang kiamat, emang apa persiapan kamu? Dijawab begini karena ini kurang sopan orangnya nanyanya begitu. Masa ada orang ceramah digituin? Ini bukti bahwasanya kalau sama alim ulama, sama ustadz, sama para harus ada adab asornya. Apalagi ini sama Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Ma'adattalaha. Kamu itu persiapan kamu apa? Dijawab sama orang Badui itu. Qala ma'adattu laha. Saya sih nggak punya persiapan ya Rasulullah. Begitu ya. Illa anni uhibbullah wa rasuluh. Kecuali aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Apa sih dijawab oleh Rasulullah? Qala innaka ma'aman ahbabta. Wa qulna wa nahnu laka wa nahnu kadzalik. Qala na'am. Kemudian apa dikatakan ini? Kalau kamu itu innaka ma'aman ahbabta. Sungguhnya kalian itu kalau mati nanti akan dikumpulkan kepada orang-orang yang kalian cintai. Ini nih, kalau bapak-bapak ini ternyata cintanya dalam hidupnya, taruhlah antum ngefan sama Blackpink begitu ya. Nah, ya sudah ini. Maka antum akan dikumpulkan sama Blackpink nanti kalau antum itu ya. Cewek-cewek ini antum ngefannya sama Al-Mukarram Liminho begitu ya. Antum akan dikumpulkan sama Liminho. Tapi kalau antum udah masa hidupnya ngefan sama Rasulullah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka antum akan dikumpulkan nanti tatkala mati, dikumpulkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditanya oleh wa nahnu kadzalik ya Rasulullah, apakah kita juga? Iya, kalau kalian cinta juga begitu. Maknanya bukan untuk Badui saja, untuk antum semua.
Maka ayo kita cintai baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti itu baginda Nabi di surga itu mendapatkan tempat yang khusus, namanya wasilah. Antum tahu wasilah itu surga bukan VIP tapi super VVIP. Wah, istimewa begitu ya. Jadi kalau antum itu bukan di dalam wasilah tapi di pinggiran wasilah. Ini loh, kita ambil contoh. Antum tinggal di perumahan ya, kalau di Pondok Indah begitu. Sekitar Pondok Indah aja juga udah mewah. Antum tinggal di area pinggirnya itu juga udah mewah begitu. Ya, walaupun nggak di dalam sudah mewah begitu. Begitu juga antum nanti akan dimasukkan oleh surganya Allah yang levelnya berdekatan dengan wasilah, yaitu berdekatan dengan Rasulullah SAW. Maka luar biasa sekali. Maka ini bentuk bagaimana kalau orang mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kita lanjutkan sirah nabawi tadi ya. Tadi nyampe mana? Bahwasanya Rasulullah mana tadi? Rasulullah bertausiah pada saat haji wada. Kemudian Rasulullah tatkala itu sudah nyampe Madinah, beliau itu pada saat bulan Safar, beliau itu ke Jabal Uhud dan mendoakan para syuhada Uhud. Lah beliau itu Jabal Uhud. Jadi orang dulu itu kalau beliau perang di mana? Perang di mana itu kalau syahid dimakamkan di tempat tersebut. Maka sunnah kalau mati ya sudah dimakamkan di mana? Ini kalau kita lihat ulama besar dari Indonesia ada Kiai Haji Maimun Zubair, beliau meninggal di sana, dimakamkan di sana. Ini bentuk bahwasanya itu sunnah Rasulullah begitu. Kalau mati di mana dikuburkan di situ. Lah ini orang-orang Uhud itu mereka gitu. Lah ini menjadi dalil ihya usunnah, bahwasanya ziarah kubur itu ihya usunnah. Apa sih ihya usunnah itu? Menghidupkan sunnah. Rasulullah ya sudah, beliau itu juga melakukan ziarah kubur. Ziarahnya kepada siapa? Yaitu ahli Uhud. Nah, kemudian apa? Pada saat itu kayak ziarahnya yang terakhir betul, kayak pamitan gitu ke Uhud. Kemudian apa? Beliau setelah itu berziarah ke Baqi. Nah, pas di Baqi ini, Baqi itu antum ketahui kan deket ya dari rumahnya Rasulullah. Kalau antum dari Masjid Nabawi itu, ini Masjid Nabawi besar, tapi ini ada munculnya begini. Lah ini biasanya lewat sini. Nah, ini makam Rasulullah, keluar itu sudah Baqi. Nah Rasulullah juga Rasulullah ini di Baqi, kemudian tatkala ziarah di makam Baqi, beliau itu dalam keadaan sakit, waksan sadidan. Beliau itu yang sangat panas. Bahkan dikatakan di dalam sebuah hadis, panasnya Rasulullah itu setara dengan panasnya 2 orang. Kalau antum panas paling tinggi itu kan paling 40 derajat ya. Kalau anak kecil itu namanya step begitu ya. Panas betul. Lah Rasulullah ini panasnya 2 kali lipatnya orang itu. Berarti apa? 80 derajat. Gak kuat itu. Panas betul. Sampai-sampai Rasulullah itu hampir pingsan, dibopong dibopong begitu ya. Oleh para sahabat disampaikan ke rumah. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah begitu sakit luar biasa.